Kali ini kita akan membicarakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian, yaitu melalui pajak. Secara sederhana, dampak pajak terhadap perekonomian bisa digambarkan dalam bagan ini. Jadi pajak itu akan menjadi penerimaan pemerintah. Setelah menjadi penerimaan pemerintah, maka pajak itu bisa digunakan pemerintah untuk memenuhi berbagai macam belanja yang dilakukan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian. Harapannya dengan belanja itu nanti akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain nanti akan dibahas di slide setelah ini, bahwa pajak itu juga akan mempengaruhi surplus produsen dan surplus konsumen. Pajak itu bisa menurunkan surplus produsen dan surplus konsumen. Sehingga dampaknya secara keseluruhan ditentukan oleh dampaknya terhadap surplus produsen dan surplus konsumen dan juga terhadap perekonomian secara keseluruhan melalui belanja pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak itu sendiri. Nah, kalau dampaknya itu nanti menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, nah penurunannya itu nanti akan dibahas di slide selanjutnya berupa deadweight loss akibat adanya pajak. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang dampak pajak terhadap perekonomian. Misalnya ini keseimbangannya semula di E0, kalau ada pajak maka surplus produsen dan surplus konsumennya akan turun. Entah itu pajaknya ditetapkan kepada penjual atau kepada pembeli, dampaknya akan sama-sama menurunkan surplus produsen dan surplus konsumen. Kalau ditetapkan kepada produsen, kurva penawarannya geser dari sini ke sini, geser ke atas. Atau kalau ditetapkan pada pada pembeli, maka kurva permintaannya geser ke bawah menjadi di sini. Tapi dampaknya sama, bahwa harga keseimbangan semula di P0, setelah pajak harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi PIC, harga yang diterima produsen menjadi PIP. Kalau kita lihat kepada surplusnya, surplus konsumennya semula A, B, C, sekarang menjadi hanya daerah A. Surplus produsennya semula adalah D, E, F, sekarang menjadi hanya daerah F. Daerah B ini semula adalah termasuk surplus konsumen, tapi setelah adanya pajak, dia bukan lagi surplus konsumen, sekarang menjadi penerimaan pemerintah. Demikian juga daerah D, semula ini adalah surplus produsen, sekarang menjadi penerimaan pemerintah dari pajak. Daerah B dan D ini merupakan perkalian antara 0Q1 yang merupakan jumlah barang setelah adanya pajak dikalikan besarnya pajak PIP, PIC. Jadi ini adalah penerimaan pemerintah daerah B dan D ini. Sedangkan daerah C itu semula adalah surplus konsumen. Tapi setelah adanya pajak ini tidak berpindah kemana-mana. Jadi ini beda dengan B. B itu semula surplus konsumen, setelah pajak pindah ke pemerintah, menjadi penerimaan pemerintah. Tapi C tidak pindah kemana-mana, betul-betul hilang setelah pajak. Daerah kesejahteraan yang menjadi hilang. Demikian juga E. E ini semula adalah surplus produsen. Setelah pajak, dia tidak pindah kemana-mana, hilang. Bukan lagi milik konsumen, bukan milik produsen, juga bukan milik pemerintah, tapi betul hilang. Semula padahal ini adalah surplus produsen. Maka daerah C dan E ini digabungkan menjadi namanya deadweight loss atau kerugian perekonomian akibat pajak. Slide selanjutnya akan membahas tentang hubungan antara deadweight loss dan elastisitas harga dari permintaan dan penawaran. Berikut ini kita akan melihat pengaruh elastisitas harga dari permintaan terhadap deadweight loss. Kita punya dua diagram, kiri dan kanan. Dua-duanya menunjukkan besarnya pajak per unit yang sama, ini lebarnya begini, sama dengan ini. Yang membedakan adalah pada kurva permintaannya. Kurva penawarannya ini relatif sama. Ini kurva penawaran sama.
kurva permintaannya yang sini, ini berpotongan pada daerah yang inelastis, jadi letaknya relatif di bawah titik tengahnya sehingga inelastis. Sedangkan ini pada kurva perpotongan antara permintaan dan penawaran, itu pada kurva permintaan yang relatif lebih elastis. Sehingga bedanya kiri dan kanan adalah yang kanan itu kurva permintaannya lebih elastis. Lebih elastis kurva permintaannya. Sekarang perhatikan besarnya deadweight loss. Yang kiri deadweight loss-nya hanya segitiga kecil ini, sedangkan yang kanan deadweight loss-nya menjadi jauh lebih besar. Sehingga kesimpulannya, kalau kurva permintaan semakin elastis, itu akan menyebabkan deadweight loss yang semakin besar. Sekarang kita lihat pengaruh elastisitas harga dari penawaran terhadap deadweight loss. Diagram kiri dan kanan ini memiliki kurva permintaan yang sama. Bedanya sekarang kebalikan dengan slide sebelumnya pada kurva penawarannya. Yang kiri kurva penawarannya inelastis. Ini karena dia memotong di daerah kuantitas atau sumbu horizontal yang positif. Yang ini elastis. Dia memotong sumbu harga di daerah yang positif ini di sini. Besarnya pajak per unit sama. Tapi akibatnya berbeda. Di sini deadweight loss-nya kecil, di sini deadweight loss-nya besar. Sehingga kesimpulannya, kalau penawarannya semakin elastis, itu akan menyebabkan deadweight loss yang semakin besar. Berikut ini kita akan lihat hubungan antara penerimaan pajak pemerintah dan deadweight loss. Perhatikan, sekarang kita punya 3 diagram yang di atas ini. 3 diagram itu memiliki kurva permintaan dan penawaran yang sama pada titik keseimbangan yang sama. Keseimbangannya sama, kurva permintaan penawaran juga sama. Kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, ini tarif pajaknya atau pajak per unitnya makin ke kanan makin besar. Ini pertama jaraknya segini, menjadi besar, menjadi lebih besar lagi. Lalu terlihat di sini besarnya deadweight loss segitiga kecil, segitiga semakin besar, segitiga semakin besar. Itu berarti kesimpulannya kalau tarif pajaknya atau pajak per unitnya makin besar, maka deadweight loss-nya juga semakin besar. Sehingga pada diagram yang ini ditunjukkan tarif pajak semakin besar, deadweight loss-nya semakin besar. Ya. Tapi kalau kita lihat hubungan tarif pajak dan penerimaan pajak, perhatikan. Tarif pajaknya semakin sana semakin besar, penerimaan pajaknya ini kalau dari diagram yang A ke yang B ini meningkat. Tapi kalau kita lihat yang ini, penerimaan pajaknya justru turun. Jadi, kalau tarif pajak dinaikkan, ada kalanya itu akan menyebabkan penerimaan pajak naik. Tapi kalau tarif pajak itu sudah sedemikian besarnya, sudah terlalu besar, justru nanti itu akan mencapai maksimum dan setelah itu kalau dinaikkan lagi justru akan menyebabkan penerimaan pajak yang turun. Nah, kurva yang menunjukkan perilaku hubungan antara penerimaan pajak dan tarif pajak semacam itu, bahwa ada kenaikan kemudian maksimum dan kemudian menurun, itu disebut kurva Laffer sesuai yang mengungkapkannya pertama kali. Dalam perpajakan dikenal ada 2 prinsip, yaitu prinsip efisiensi dan prinsip keadilan. Sekarang kita akan bicarakan satu persatu. Pertama, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan biaya akibat pajak. Jadi dibandingkan antara manfaatnya dan biayanya. Yang disebut biaya itu macam-macam. Deadweight loss yang kita bicarakan pada slide-slide sebelumnya itu merupakan salah satu bentuk biaya dari pajak. Tetapi jumlah pajak sendiri yang dibayarkan itu juga merupakan biaya. Di samping itu ada juga biaya dalam bentuk beban administratif. Semakin rumit pajaknya, biasanya beban administratifnya semakin tinggi. Misalnya waktu dan sumber daya untuk menghitung, untuk mengisi formulir, untuk mencatat. Jadi supaya bisa mengisi formulir
Wajib pajak seringkali harus mengadakan pencatatan sepanjang tahun. Lalu juga sumber daya dari pemerintah yang digunakan untuk perancangan, untuk implementasi, untuk legislasinya, juga dana yang dikeluarkan oleh pembayar pajak untuk menyewa tenaga profesional itu merupakan bentuk-bentuk beban administratif dari pajak. Itu menambah biaya dari pajak di samping debt with loss dan juga pajak yang dibayarkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berkaitan erat dengan bagaimana beban pajaknya itu didistribusikan. Tapi masalahnya dalam prinsip keadilan ini masalah ukuran adil atau tidak itu seringkali menjadi perdebatan. Perdebatan tersebut misalnya bisa kita lihat dari beberapa pendekatan yang bisa kita temui. Pertama, dalam benefit approach misalnya, itu mengatakan bahwa adil itu jika yang menanggung beban pajak itu adalah yang mendapatkan manfaat dari pajak tersebut. Jadi pembayaran pajak, besarnya pajak itu ditentukan oleh manfaat yang diterima. Kalau mendapatkan manfaat besar, dia harus membayar pajak lebih besar. Tapi ada juga yang menggunakan ability to pay approach. Jadi yang membayar pajak itu harusnya yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak itu. Semakin mampu, dia harusnya membayar beban pajak lebih besar. Yang termasuk di dalam ability to approach itu misalnya pendekatan vertikal yang menyatakan bahwa semakin mampu berarti harus membayar beban pajak lebih besar. Atau pendekatan horizontal, kalau kemampuannya sama harusnya membayar pajaknya juga besarnya sama. Untuk menunjukkan bahwa prinsip keadilan tadi bisa menimbulkan perdebatan, kita akan lihat contoh ini. Ini misalnya ada 3 orang dengan pendapatan berbeda. Yang pertama 40 juta per tahun, kedua 70 juta, ketiganya 120 juta per tahun. Lalu kita punya sistem tarif pajak yang berbeda, ada 3 ini. Ada yang proporsional, ada yang progresif, ada yang regresif. Yang proporsional berarti ini pajak pada tingkat pendapatan manapun, nanti besarnya tarifnya sama ini, 10%, 10%, 10%. Ya. Lalu yang progresif ini 10, ini 15, ini 20. Yang regresif 20, 15, 10. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pendapatan 3 orang tadi, berarti orang pertama nanti harus membayar sekian, 4 juta, orang kedua 7 juta, orang ketiga 12 juta. Demikian yang progresif, 4 juta, 10,5, 24, dan ini yang regresif. Yang mau dibahas di sini adalah bahwa prinsip keadilan itu seringkali bisa diperdebatkan mana yang lebih sesuai prinsip keadilan. Apakah yang ini? Apakah yang ini? Ataukah yang ini? Belum lagi nanti kalau prinsip keadilan itu diaplikasikan pada berbagai sistem perpajakan yang tidak sesederhana ini. Ini sistem perpajakannya sangat sederhana. Dalam kenyataannya nanti kalau progresif, regresif tidak sesederhana ini hanya penyederhanaan. Prinsip keadilan itu bisa menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Mana ini yang sesuai dengan vertical equity? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Inti dari pembicaraan mengenai prinsip keadilan tadi sebenarnya adalah yang mau dikedepankan adalah bahwa penanggung beban itu tidak selalu sama dengan pembayar. Yang membayar mungkin bisa konsumen semua atau produsen semua, tapi yang menanggung itu belum tentu sama dengan pembayarnya. Itulah sebabnya
perlu analisis lebih jauh mengenai tax incidence atau distribusi beban pajak. Dalam kaitan dengan pembayaran pajak, dikenal ada dua istilah yang berkaitan dengan praktek pembayaran pajak itu, yaitu ada tax avoidance dan ada tax evasion. Tax avoidance itu adalah tindakan legal yang dilakukan oleh pembayar pajak agar pembayaran pajaknya itu menjadi lebih rendah, tapi ini legal. Jadi misalnya kalau ada pajak yang lebih besar untuk sepeda motor, orang ada kecenderungan kemudian tidak lagi membeli sepeda motor, sehingga mereka akan berpindah ke mobil atau berpindah ke menggunakan transportasi umum. Itu adalah penghindaran pajak, itu adalah legal, ya, tax avoidance. Tapi juga ada tax evasion. Tax evasion itu tindakannya ilegal, tujuannya sama, supaya bayar pajak lebih rendah. Jadi misalnya kalau pajak penghasilan, kemudian pembayar pajaknya melaporkan penghasilannya lebih rendah atau labanya lebih rendah, itu berarti ilegal karena tidak sesuai dengan aturan perpajakan, namanya tax evasion. Istilah lain yang nanti akan berguna untuk analisis perpajakan adalah average tax rate dan juga marginal tax rate. Average tax rate itu adalah besarnya pajak yang dibayarkan dibagi pendapatan. Jadi berapa pajak yang dibayarkan dibagi pendapatan dia berapa. Tapi kalau marginal tax rate itu adalah sesuai istilahnya ini marginal, berarti kenaikan pajak, ya, besarnya kenaikan pajak yang dibayarkan dibagi dengan kenaikan pendapatan. Jadi ini marginal, ini rata-rata. Berikut ini adalah sebuah contoh untuk menunjukkan pengertian average tax rate dan marginal tax rate. Ini misalnya ada aturan perpajakan, aturan perpajakannya progresif, sederhana, tapi ini sederhana, meskipun sederhana sedikit lebih rumit dibandingkan contoh untuk yang membahas prinsip keadilan. Ini untuk rentang pendapatan 0 sampai 60 juta rupiah per tahun, tarif pajaknya 20%. Untuk yang rentang pendapatannya di atas 60, itu 40% tarif pajaknya. Jadi ini progresif. Nah, lalu ini ada dua orang, Laurel dan Kevin. Pajaknya ini sekian, pendapatannya sekian untuk Laurel dan Kevin 70 juta per tahun. Sehingga pajak yang harus dibayar oleh Laurel, karena ini 40 berarti masih dalam rentang yang pertama ini, dia 40 juta dikalikan 20%, jadi pajak yang dibayar adalah 8. Sedangkan Kevin, pajak yang dibayar adalah 70 itu bisa dipecah jadi dua, yang 0 sampai 60 berarti ikut yang ini, kena pajak 20%, sisanya yang 10 ikut tarif pajak yang kedua, yang lapis kedua, yang 40%. Jadi 60 dikalikan 20% ditambah 10 kalikan 40%, 16. Nah, average tax rate-nya untuk Laurel berarti 8, ini tadi 8 dibagi 40. Jadi total pajak ini bayar 8, pendapatnya 40, jadi average tax rate-nya adalah 20%. Sedangkan Kevin, average tax rate-nya adalah totalnya 16 dibagi 70. Jadi 22,86%. Jadi tarif pajak rata-ratanya untuk Kevin itu 22,86, Laurel 20%. Itu yang dimaksud average tax rate. Nah, yang lebih mempengaruhi keputusan orang untuk beraktivitas, untuk bekerja, itu adalah marginal tax rate-nya, bukan average tax rate-nya. Marginal tax rate-nya untuk Laurel karena pendapatannya masih 40, masih dalam rentang ini, berarti kalau setiap pendapatannya naik 1 rupiah, maka 20%-nya untuk bayar pajak, maka marginal tax rate-nya adalah 20%. Sedangkan Kevin, marginal tax rate-nya 40% karena dia masuk di atas 60, sehingga setiap ada 1 rupiah kenaikan pendapatan, pajak yang dibayar adalah 40%. Nah, sesuai prinsip rasionalitas dalam pembuatan keputusan dalam ilmu ekonomi,
yang sudah kita pelajari bahwa orang membuat keputusan itu dasarnya adalah perbandingan marginal revenue dan marginal cost. Jadi yang lebih relevan dijadikan dasar membuat keputusan adalah marginal tax rate-nya. Marginal tax rate-nya 40%. Itu bisa saja mempengaruhi keputusan orang ini, si Kevin ini, untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk memilih produk itu, dan lain-lain, sehingga bisa menimbulkan distorsi, sehingga aktivitasnya bisa turun, sehingga terjadilah deadweight loss. Itu gambaran jenis pajak yang progresif semacam ini terhadap keputusan seseorang untuk beraktivitas atau tidak. Berikut ini adalah sistem perpajakan yang lain. Kita lihat di sini, aturan perpajakannya menyatakan bahwa pajak setiap orang itu adalah 6 juta per tahun. Jadi mau berapapun pendapatannya, pajaknya adalah 6 juta, tetap 6 juta, atau seringkali disebut dengan lump sum tax gitu ya. Nah, kita lihat di sini secara lebih detail. Ini ada 2 orang, ada 2 pembayar pajak, yaitu Sherin dan Lani. Sherin itu pendapatannya 60 juta rupiah per tahun, sedangkan Lani 80, jadi lebih tinggi. Tapi dengan aturan pajak ini, yang dibayarkan, jadi pajak yang dibayarkan ke pemerintah sama-sama 6 juta untuk Sherin dan 6 juta untuk Lani. Nah, kalau seandainya kita hitung average tax rate-nya, maka kita dapatkan angka 10% untuk Sherin, yaitu 6 dibagi 60, itu adalah 10%. Dan untuk Lani, karena pendapatannya lebih tinggi sementara pajaknya sama, maka average tax rate-nya menjadi lebih rendah, menjadi hanya 7,5%, yaitu 6 dibagi 80. Hasilnya adalah 7,5%. Sedangkan kalau kita lihat marginal tax rate, kita ingat pengertian marginal tax rate, jadi tambahan pajak yang dibayarkan kalau penghasilannya naik atas setiap kenaikan penghasilan, berarti marginal tax rate-nya 0, karena kalau semula Sherin itu penghasilannya 60 kemudian naik, ya tidak mempengaruhi besarnya pajak, pajaknya tetap besar 6. Sehingga tambahannya tidak ada, tambahan pajaknya tidak ada. Demikian juga untuk Lani. Sehingga marginal tax rate-nya sama-sama 0 atau 0%. Itulah kekhasan dari model atau sistem perpajakan semacam ini. Sehingga kalau kita ingat tentang konsep keputusan rasional dari seseorang, bahwa keputusan itu berdasarkan konsep marginal, maka sistem perpajakan yang semacam ini tidak akan mempengaruhi keputusan orang untuk misalnya untuk bekerja, untuk kerja lembur, untuk melakukan aktivitas tambahan, karena marginal tax rate-nya 0, tidak ada dampaknya terhadap keputusan seseorang. Sehingga karena tidak memiliki dampak terhadap keputusan seseorang, maka tidak juga akan menimbulkan distorsi atas keputusan tersebut, sehingga kita bisa menyatakan bahwa deadweight loss-nya itu menjadi sama dengan 0 terhadap perekonomian, karena tidak ada dampaknya terhadap keputusan orang untuk bekerja, untuk bertindak, untuk beraktivitas. Lebih jauh lagi, kalau kita lihat tentang beban administrasinya, kita ingat bahwa yang namanya biaya pajak itu salah satunya kita lihat dari beban administrasinya, karena ini sistemnya sangat sederhana, sangat mudah untuk dipahami. Orang tidak perlu belajar mempelajari aturannya secara lebih rumit, tidak perlu hitung-menghitung berapapun penghasilannya 6 juta, maka biasanya beban administrasinya juga sangat kecil. Lebih jauh lagi, sistem pajak yang semacam ini seringkali juga disebut sebagai sistem pajak yang sangat efisien. Karena itu tadi sangat sederhana, beban administrasinya rendah, dan deadweight loss-nya 0. Mengenai bagaimana dampaknya keadilan itu hal yang lain. Itu nanti bisa diperdebatkan seperti di slide sebelumnya. Antara lain bisa kita lihat dari
average tax rate-nya. Kita lihat di sini, ternyata yang penghasilannya lebih rendah justru membayar lebih mahal. Ini 10%, sedangkan Lani membayar hanya 7,5%. Itu tentang sistem perpajakan yang menyebabkan atau yang menghendaki orang membayar pajak dalam jumlah yang sama berapapun penghasilannya. Jawaban atas evaluasi pemahaman ini semuanya bisa dilihat di slide-slide sebelumnya, sehingga bisa digunakan untuk menguji pemahaman kita tentang masing-masing konsep yang ada di sini, dan tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh.